Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih sudah mengklik video ini. Jadi kita dalam acara ada apa ya? Ada ngawangkong, semoga menjadi solusi. Insya Allah. Ngawangkong itu dalam bahasa Sunda itu ngobrol santai lah. Jadi yang akan kita bicarakan untuk hari ini adalah soal mengeluh menurut pandangan Islam. Oh ya lupa, saya Lutfi dan dengan rekan saya sendiri, Ustaz Saifullah, semoga bisa memberi manfaat dalam ngewangkong atau ngobrol kali ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ke materi. Punten ya, agak berisik nih, nggak apa-apa lah ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung ke materi. Saya menanyakan, mengeluh itu menurut pandangan Islam seperti apa sih ya? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran memang sudah Allah tegaskan manusia itu memang memiliki sifat mengeluh. Dalam surah Al-Ma'arij Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a ilal musallin. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi berkeluh kesah. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia amat berkeluh kesah. Dan apabila dia diberikan kebaikan, khair, maka dia teramat zikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Jadi artinya kalau orang sholatnya sudah mukimi sholat, menegakkan sholat, nggak mungkin dia mengeluh, nggak mungkin dia menggerutu. Kenapa? Karena ada kerelaan, keriduan kepada qada Allah. Jadi menggerutu itu termasuk sebuah keluhan juga, menggerutu dalam hati. Kalau dalam hati berarti hanya Allah yang tahu. Dan itu bisa menggugurkan pahala. Bagian dari ketidakriduan kepada qada berarti akan merugikan dirinya. Soalnya kan kadang-kadang sebagai manusia gitu, hal kecil aja kita sering keluhkan. Padahal itu menurut pandangan kita aja mungkin kayak gini. Aduh panas gitu. Aduh hujannya kok lama banget gitu ya. Itu sebuah keluhan yang kecil, tapi apakah itu bisa mengurangi pahala kita gitu? Ya. Itu juga hal yang sangat tidak semestinya bagi orang Allah yang muslim ya, yang mukmin. Ketika datang hujan, kan kita tahu hujan itu rahmat Allah. Dalam surah Al-A'raf Allah tegaskan bahwa hujan itu disebut dengan rahmatnya Allah SWT. Kalau orang sadar hujan ini adalah rahmat Allah, maka yang pantas adalah doa Allahumma shayban nafi'an. Ketika datang panas umpama, bukan mengeluh aduh panas, tapi kita tahu panas ini adalah proses untuk kebaikan alam semesta ini. Karena tanpa ada panas matahari akan jadi bagaimana? Jadi ketika dia mengeluh begitu, itu berarti dia tidak ridho qada Allah dan juga tidak meyakini bahwa segala sesuatu atas kehendak Allah. Padahal itu hal kecil ya, bisa merubah atau bisa menggugurkan pahala gitu lah itu. Bisa mengurangi pahala. Kenapa? Karena tidak ridho tadi, tidak rela tadi kepada qada Allah SWT. Sering dijalankan kita ngobrol, macetnya parah banget gitu. Aduh macet. Itu kan kadang-kadang dari pengeluaran itu timbul emosi gitu. Iya betul. Coba sekarang gini Mama. Ini kondisi macet luar biasa ya. Terus kita marah-marah. Apa dengan marah-marah selesai nggak macetnya? Enggak, tetap macet. Kan tetap macet iya, marah iya. Marah itu akan merusak pahala kita. Tapi coba dalam kondisi macet menerima kembali ini semua takdir Allah, terus berzikir, hati tenang, pahala bertambah, tidak jadi masalah. Itu kan kalau misalkan kayak gini. Ada anak-anak benar ya gak apa ya. Soalnya di depan rumah ini ngobrolnya nih. Jadi kalau misalkan pengeluhannya itu masalah rezeki gitu kan kayak gini. Kok gua gini-gini terus gitu ya. Orang lain padahal udah punya misalkan kendaraan motor, mobil, itu kan pengeluhan juga. Apakah itu pengeluhannya itu berbentuk iri ataukah tetap cuma pengeluhan biasa aja gitu? Karena kan kalau misalkan disambung dengan iri, jadi dua dong dosanya, double. Kayak tadi kan emosi sama ngeluh gitu kan. Ya. Itu gimana? Ya. Ketika seseorang mengeluhkan tentang rezeki dan mengeluhnya kepada manusia, itu salah besar. Karena ketika mengeluh kepada manusia, justru bertambah masalah. Kan kata Rasulullah gini, ketika seseorang mengeluhkan masalahnya kepada Allah, berarti dia yakin hanya Allah yang mampu menyelesaikan masalah. Maka pasti Allah akan menolong, menyelamatkan, menyelesaikan masalah itu. Tapi sebaliknya ketika manusia mengeluhnya kepada manusia, berarti dia punya keyakinan yang bisa menyelesaikan itu manusia. Maka Allah akan mempertambah
memperberat masalah. Maka jangan sampai kita mengeluh kepada orang. Di dalam Al-Quran itu ada Nabi Yakub. Nabi Yakub itu kan beliau sakit hatinya ataupun pedih, sedih. Kenapa? Karena putra tercintanya Nabi Yusuf dibuang oleh kakak-kakaknya gitu. Maka kemudian Allah berfirman dalam surah Yusuf, surah 12 ayat 86, Inni ashku basti wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku adukan kesedihan, kepedihan hatiku hanya kepada Allah. Artinya, dari ayat itu Allah menunjukkan bahwa kita boleh dan harus mengeluh hanya kepada Allah. Karena ketika kita mengeluh kepada Allah, maka berarti kita menggantungkan segala urusan kepada Allah. Dan Allah pasti memberikan solusinya. Tapi sebaliknya kalau kita mengeluh kepada manusia, justru akan semakin besar masalah. Bayangin contoh gini Bang. Si A ngeluh ke si B. Kata si B, oh saya juga sama. Mereka sama-sama mengadukan masalah. Di mana solusinya? Nggak ada solusi. Yang ada justru makin menganga permasalahan. Kalau misalkan mengeluhnya itu, kalau tadi kan bosan bilang si A dan si B itu dalam kaitan dasar ilmunya itu sama lah, takaran ilmunya. Mungkin dia bukan curhat, mengeluh lah. Aduh, gua belum dapat orderan nih, misalkan dia jual online gitu kan hari ini. Padahal dia sistemannya itu ngorder juga gitu, jual online juga misalkan gitu kan. Apakah itu termasuk pengeluhannya itu dalam takaran yang sama, atau kalau misalkan dia pengeluhannya itu kepada orang yang lebih berilmu, contoh misalkan dalam kaitan agama lah ya, saya mengeluhkan karena rezeki saya kurang bagus, jadi saya ngomel-ngomel. Kalau saya cerita sama tetangga, otomatis tetangga itu nggak bakal tambah solusi. Tapi kalau saya cerita sama misalkan psikiater atau ustadz yang ilmunya lebih, apakah itu termasuk mengeluh atau gimana? Ya, bagus. Gini, semestinya kita sebagai hamba Allah yang beriman, ketika ada satu hal yang membebani hidup kita, maka pertama dianjurkan, kan dalam Al-Quran Allah tegaskan, wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Mohonlah pertolongan kepada Allah, sabar dan sholat. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Artinya ketika ada masalah itu, Allah tidak meminta kita memikirkan bagaimana penyelesaian masalah itu sampai botak kembali. Tidak juga. Tapi sebagai hamba Allah yang beriman, sholat, sabarlah. Nanti Allah SWT senantiasa yang akan mampu menolong itu. Nah, setelah kita mengeluhkan, mengadukan semua masalah kepada Allah, itu akan langsung ada timbal balik. Tenang hati. Baru setelah itu kita akan lihat siapa kira-kira orang yang pantas ataupun kira-kira mampu memberikan solusi. Barulah kita ngobrol. Tetapi yang pertama mengadunya kepada Allah dulu. Baru yang kedua kepada orang yang memang pantas. Menurut perkiraan kita, wah ini insya Allah nih, orang ini secara kebijakan, keilmuannya dia lebih tinggi, dan mudah-mudahan bisa memberikan solusi. Itu silahkan kalau begitu. Berarti kalau ngeluhnya itu sama teman, mending gak usah aja lah gitu. Gak usah. Nambah masalah juga iya, gitu. Betul. Bagusnya begitu. Terus apakah para nabi gitu lah, para nabi atau sahabat, ada nggak sejarah atau kisah-kisahnya mereka itu pernah mengeluhkan masalah apapun gitu Pak? Dalam Islam itu ada nggak para nabi yang pernah mengeluh gitu? Ya, Rasulullah SAW ketika beliau dakwah ke Taif kan mengadukan kondisi masyarakat Taif kepada Allah, mengadukan Rasulullah SAW beliau menyebutkan atas kelemahan diri beliau, artinya mengadu kepada Allah. Itu silakan. Ketika Nabi Nuh alaihissalam sudah berdakwah sekian ratus tahun, bukan umatnya semakin beriman tapi semakin jauh, mengadunya kepada Allah. Artinya mengadu itu manusiawi. Tetapi harus tepat kepada siapa kita mengeluh. Ya, yang keliru itu kalau kita mengeluh kepada orang yang tidak akan bisa memberikan solusi. Maka yang terpenting mengeluhlah pertama kepada Allah, baru setelah itu kepada orang yang menurut kita setelah mengeluh kepada Allah cocok, yang dia bisa memberikan solusi. Kalau misalkan mengeluhnya itu, ini kan mengeluh itu manusiawi kan saat. Berarti mungkin ada nabi juga, para nabi selain Nabi Muhammad lah yang mengeluh itu ada mungkin ya. Sedangkan kita itu manusia biasa yang bukan ulama, bukan sahabat atau misalkan yang berilmu lainnya lah gitu. Kalau misalkan kayak gini ya, hal kecilnya gitu. Misalkan saya itu ditelepon sama orang tua gitu kan. Pi, kapan pulang kampung? Udah lama kamu gak pulang kampung. Saya tuh ngomong kayak gini, aduh mah belum punya uang nih gitu kan, buat pulang kampung misalkan kayak gitu kan. Itu kan sebuah pengeluhan juga tuh. Iya.
atau enggak apa, kapan datang ke keluarga gitu, kapan datang nih, aduh gue punya ongkos nih buat datangnya ya. Kayaknya itu hal kecil tapi menurut saya itu sebuah pengeluhan gitu. Iya. Nah, apakah ada trik dalam Islam untuk mengatasi kata-kata seperti itu gitu ya? Ya, begini, dalam Al-Quran itu Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zariyat ya, ayat 23. Fawarobbis samai wal ar innahu lahaq mislama annakum tantiqun. Demi Tuhan langit dan bumi, apa yang Allah janjikan pasti terjadi seperti apa yang kamu katakan. Mislama annakum tantiqun. Maka kalau kayak tadi, kapan pulang? Waduh, gak punya ongkos. Berarti secara tidak langsung kita bicara gak punya ongkos. Mestinya dalam ketika ditanya demikian, hati kita yakin hanya kepada Allah. Ada yang lewat, bentar, ada yang lewat. Bentar ya, ada yang lewat, biar gak kepotong. Ya, lanjutkan. Kayaknya kendalanya sudah pergi. Hampir pergi. Mohon maaf, potong pembicaraan. Ya. Gini, kembali ke tadi. Mislama anakum tantikun. Seperti apa yang kamu katakan, seperti apa yang kamu ungkapkan. Artinya, apa yang kita ungkapkan itu akan menjadi kenyataan. Maka, seandainya orang tua kita nanya, kapan pulang kampung? Insya Allah mah, mudah-mudahan Allah takdirkan secepatnya. Nah, berarti saat itu kita bergantung ataupun kita bersandar semoga Allah yang mengirimkan. Bukan kita, wah buru-buru pulang ini, ya untuk makan aja susah. Itu yang menjadi kenyataan. Jadi doa ya? Jadi doa itu menjadi doa ya. Jadi oleh karena itu maka minimalisirlah kata-kata yang seolah kita itu tidak bergantung kepada Allah. Seperti kayak tadi, wah jangankan beli sesuatu ini aja susah. Nah itu tidak boleh kata-kata itu. Justru kita harusnya katanya insya Allah aja. Insya Allah. Jadi kata insya Allah itu kan berarti kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah dengan tetap kita ikhtiar. Bukan berarti insya Allah tapi kita tanpa ikhtiar. Terus kalau misalkan mengeluhnya itu masalah jodoh, bisa nggak seperti itu jawaban? Contoh kayak gini, kapan nikah nih? Padahal jodoh belum ada gitu kan, padahal jodoh belum ada, misalkan terus belum siap segala macamnya. Tapi kita ngomong itu, insya Allah tahun ini. Itu kan kayak optimis lah gitu. Ya. Lebih baik kayak gitu apa gimana? Lebih baik begitu. Insya Allah tahun ini. Karena pakai kata insya Allah. Berbeda dengan kata-kata gini, tahun ini tanpa kata insya Allah, berarti ada kesombongan. Ada sebuah kisah bahwa Nabi Sulaiman itu kan punya istri itu banyak. Kemudian beliau berkata, akan aku kauli istriku di satu malam ini hingga akan melahirkan sekian pejuang. Tapi begitu yang terjadi, yang hamil itu hanya satu orang. Dan itu pun anaknya tidak sesuai dengan harapan Nabi Sulaiman. Rasulullah menyebutkan, seandainya beliau Nabi Sulaiman berkata, insya Allah pasti jadi semua. Maka kalau kapan nikah? Insya Allah tahun ini. Nah, mohon doanya saja. Itu berarti kita menggantungkan semua kepada Allah. Maka Allah lah yang akan mengirodakan itu akan terjadi. Jadi tidak ada kesombongan kalau begitu. Beda dengan ini, tahun ini pasti nikah. Berarti kita sudah tidak menggantungkan kepada Allah ya. Justru kita ada kesombongan, keangkuhan itu. Itu malah akan lebih berat. Maka sebagai hamba Allah yang muslim harus ada kata insya Allah, insya Allah. Berarti lawan kata mengeluh harusnya dengan bahasa alhamdulillah atau insya Allah gitu ya. Contoh kayak tadi saya bilang tadi gitu, panas gitu kan. Aduh panas. Apakah sebaiknya diganti dengan alhamdulillah panas gitu kan? Atau enggak misalkan ditanya sama teman kapan nikah gitu. Terus kita ngomongnya aduh belum ada jodohnya nih. Berarti kita ganti juga dengan insya Allah tahun ini gitu. Apa gitu? Gitu. Jadi kalau mau ini panas nih, qadarullah panas. Qadarullah panas. Qadarullah panas. Takdir Allah ini panas. Hujan. Alhamdulillah nih qadarullah hujan hari ini. Sehingga kita segala sesuatunya berserah kembali kepada yang menakdirkan kepada Allah. Buruknya mengeluh menurut Islam itu buruknya gitu. Apakah itu bisa merusak mental? Kalau tadi kan salah satunya itu bisa menjadi doa gitu kan. Nah buruk yang lainnya gitu gimana? Ke pribadi lah gitu. Ada nggak buruk-buruk lain dalam Islam? Yang jelas orang semakin banyak mengeluh, hakikatnya berarti dia tidak yakin dengan kodok-kodok. Iya ya. Semakin banyak mengeluh Semakin banyak mengeluh berarti dia tidak ridho dengan kodok-kodok.
Kalau orang tidak ridho dengan qada qadar, berarti tidak beriman kepada qada qadar. Bukankah segala sesuatu ini atas qada qadar Allah? Jadi ingat kata-kata Sujowi Tejo, menghina Allah itu bukan berarti mengeluarkan kata-kata buruk, tapi takut kalau besok nggak bisa makan. Bisa kategorikan. Berarti kalau misalkan kayak tadi, aduh hari ini gue belum dapat orderan, misalkan kawan-kawan kita yang jual ojek online, ojek gitu ya, kita takut apa namanya, menghina Allah. Mungkin ada ordernya tapi belum saatnya gitu kan. Iya. Atau enggak, aduh besok gimana ya, duit udah habis, besok makan apa gitu kan. Itu kan pengeluhan juga. Iya. Tapi di balik itu kita mungkin menghina Allah dong kalau kayak gitu ya. Iya, Maksudnya ragu. ada keraguan, seolah tidak dijamin. Yang mesti kan Allah tidak mungkin menakdirkan dia ke dunia, pasti Allah jamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di bumi kecuali Allah jamin rezekinya, apalagi manusia. Nah, manusia itu kadang begini, dia mengukurnya keinginan bukan kebutuhan. Mestinya kan Allah tahu kebutuhan kita dan Allah tidak akan pernah tidak mencukupi kebutuhan kita. Nah, maka kita mestinya lihat kebutuhan kita bukan keinginan. Kalau bicara keinginan, jangankan kita hanya punya 1 rumah, 2 rumah, punya 1 hektar, 2 hektar rumah pun tidak akan cukup kalau keinginan. Maka kita harus berpikirnya adalah kebutuhan, bukan keinginan. Karena keinginan itu semakin besar keinginan, itu semakin berat. Iya, iya. Bahkan hadis Rasul menyebutkan orang menemukan memiliki 1 lembah emas tidak akan berhenti sampai dia menemukan lembah emas yang kedua. Ketika dia sudah menemukan lembah emas yang kedua, tidak akan berhenti sampai dia menemukan lembah emas yang ketiga. Terus itu keinginan. Padahal kalau bicara kebutuhan, jangankan 1 lembah emas, 1 gram emas pun bisa cukup itu untuk 1 bulan. Ya. 1 gram itu 900.000 sekarang. Ya kan? Kalau dia hemat gitu. Jadi oleh karena itu maka ini bicara kebutuhan. Maka kita juga harus ingat, nikmat Allah itu begitu banyak yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya, nikmat Allah itu begitu banyak. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Jika manusia mau menghinggakan menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan pernah bisa menghitung. Gak mungkin bisa. Maka yang bagaimana supaya kita mampu menambah karunia Allah itu? Bersyukur. Bersyukur. Dengan bersyukur itu adalah itu akan bertambah nikmat. Maka proses bersyukur itu pertama ridho dengan ketentuan Allah. Dengan ridho itu kita akan menumbuhkan rasa syukur. Rasa syukur itulah yang akan melahirkan kebahagiaan. Tidak mungkin orang bahagia kalau tidak ada rasa syukur. Tidak mungkin orang bersyukur kalau tidak ridho dengan ketentuan Allah. Maka yang paling pertama itu ridho dengan ketentuan Allah, maka akan menumbuhkan rasa syukur. Rasa syukur itulah yang akan membuahkan kebahagiaan. Menarik nih ya, menarik. Kalau misalkan ini ada bahasa bahagia kan barusan itu kan. Ya. Orang mengeluh berarti karena dia kurang bahagia. Contoh saya kan suka buka channel YouTube gitu kan. Terus ada satu channel artis lah. Dia tuh cerita-cerita masalah kehidupannya gitu kan. Dia itu selalu ngoyo masa dunia. Maksudnya itu mengejar duniawi lah. Dia pengen segala sesuatu yang belum terjadi dikejar terus. Dia pengen mau mobil sport, dia kejar gitu kan. Kerjaan dia segala macam diambil gitu kan. Padahal pada dasarnya dia udah memiliki segalanya. Tapi dia masih mengeluh, gua belum punya mobil itu tuh. Ya kan? Rumah gua masih kecil gitu kan. Terus misalkan, tapi nanti kalau misalkan dia itu sudah dapat, itu mungkin rasa wahnya itu cuma 3 bulan atau berapa bulan gitu kan. Dalam artian apa yang dikejar itu belum tentu menjadi kebahagiaan dia. Padahal titik awalnya itu sebuah keluhan dia gitu lah. Itu gimana menurut aku? Jadi kebahagiaan itu orang yang mengeluh karena tidak bahagia. Sedangkan bahagia itu pada dasarnya orang tuh masih ambigu lah apa arti bahagia gitu kan. Apakah orang yang punya mobil 10 bahagia? Belum tentu kan. Apakah orang yang punya perusahaan miliaran asetnya itu belum bahagia? Belum tentu kan pada dasarnya. Jadi konotasi bahagia yang diakibatkan mengeluh pada awalnya, menurut aku gimana? Sesungguhnya bahagia itu kan hati. Ya beda. Kalau saya bedain antara senang dan bahagia. Senang itu contoh gini, orang dalam kondisi banyak masalah, kemudian
ada temennya kemudian karaokean, hura-hura, senang, tapi belum tentu hatinya bahagia. Karena begitu selesai karaokean umpama, justru akan tambah masalah, capek kan. Nah maka bahagia itu akan lahir kalau dia ridho dengan apa yang Allah berikan, ridho dengan apa yang Allah berikan, dan dia laksanakan apa yang Allah perintahkan, jauhi yang Allah larang, itu akan ada dalam hati itu kebahagiaan. Itu hakikat kebahagiaan itu. Hakikat kebahagiaan itu sebenarnya. Banyak orang Beda dengan kata senang tadi, beda ya. Kalau senang mah kumpul-kumpul teman ketawa-ketawa itu senang, tapi belum tentu bahagia. Tapi coba kita lihat, mohon maaf, umpama ada orang yang senantiasa hidupnya ketika ada apa-apa dia selalu sholat, apapun masalahnya dia selalu sholat, itulah kebahagiaan dia. Dan lihat kehidupannya, biasanya tenang, santai, nyaman gitu. Dan dia kelihatan keceriaan wajahnya. Beda dengan yang tadi diceritain umpama, karena ada keinginan ingin mobil sport, kemudian dia berbagai macam kerjaan dia ambil, yang penting terwujud. Berapa lama dia merasa senang? Sampai dia titik bosan. Tapi ketika itu dia akan melihat yang lebih lagi, maka tidak akan merasa kurang lagi. Nah, maka Rasulullah SAW memberikan tips kepada kita bagaimana supaya kita bisa bahagia dengan harta. Lihatlah orang yang lebih kurang dari kita, ke bawah ya. ke bawah. Tapi kalau bicara prestasi ibadah, lihat yang lebih hebat dari kita. Sehingga hamba Allah yang beriman, kita bicaranya hamba Allah yang beriman adalah kembali kepada ketentuan Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah oleh kamu negeri akhirat dengan apapun yang Allah berikan kepadamu. Jadi apapun yang Allah fasilitaskan kepada kita saat ini untuk mengejar negeri akhirat. Tapi kita jangan melupakan bagian dunia. Berarti presentasinya, kalau kita semakin mengejar dunia, ibarat kita mengejar bayang-bayang. Tapi kalau kita mengejar akhirat, pasti Allah jamin. Yakin dalam surah Asy-Syura, surah 42 ayat 20 Allah berfirman, "Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi, wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Siapa orang yang menginginkan keuntungan akhirat, kami tambahkan keuntungan itu. Akhirat pasti, dunia dia dapat. Wa man kana yuridu harsad dunya, siapa orang yang menginginkan keuntungan dunia, nutihi minha, Allah kami pasti berikan sedikit dari keuntungan dunia itu. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi dia tidak mendapat bagian sedikit pun di akhirat. Maka ini kembali kepada kita bahwa kita tuh yang kita cari itu apa? Dunia apa akhirat? Kalau kita mencari akhirat, dunia akan didapat. Tapi kalau kita mencari dunia, dunia akan dapat tapi tidak dapat akhirat. Maka istilah Pak Zainul MZ almarhum Allah maghfir lahu, beliau nyatakan, kalau kita menanam padi, rumput pasti tumbuh. Tapi kalau kita nanam rumput, jangan harap padi akan tumbuh. Artinya, kalau kita mengejar akhirat, dunia insya Allah didapat. Susah tapi ya, sebagai saya sendiri lah gitu ya, memfokuskan pada akhirat itu kayaknya berat gitu. Karena yang dilihat sekarang itu ya duniawi gitu, dunia sekarang masih butuh masalah. Orang lain punya mobil, wah gue juga pasti bisa punya mobil kan gitu kan. Kadang-kadang ya itu mengesampingkan akhirat itu gitu kan. Bagaimana supaya kita itu sedikit-sedikit merubah mindset supaya kayaknya dunia itu secukupnya aja deh gitu kan.